usaha pabrik oleokimia, 94 unit usaha pabrik minyak goreng, 20 unit pabrik biodiesel, 46 unit usaha pabrik margarin shortening, dan 44 unit usaha pabrik sabun dan deterjen, serta 10.000 unit usaha perdagangan hasil-hasil agribisnis minyak sawit. Dengan jumlah unit usaha yang sedemikian besar, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sistem agribisnis minyak sawit diperkirakan tidak kurang dari 30 juta orang. Sebagian besar dari unit-unit usaha sistem agribisnis minyak sawit tersebut berada di kawasan desa. Unit-unit usaha tersebut merupakan penggerak perekonomian daerah dan desa. Menurut studi Bank Dunia pada tahun 2011, perkebunan sawit merupakan bagian penting dari upaya pembangunan pedesaan dan penghapusan kemiskinan di Indonesia. Untuk Sumatera Utara, sistem agribisnis minyak sawit di Sumatera Utara menyumbang 50% ekspor dan 30% PDRB Sumatera Utara. Bahkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten sentra sawit Sumatera Utara jauh lebih tinggi dari daerah lain. Sekitar 42% pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara disumbang oleh sentra kebun sawit. Dengan perkataan lain, sistem agribisnis minyak sawit bukan hanya mengurangi kemiskinan di pedesaan, tetapi juga telah menciptakan banyak masyarakat berpendapatan menengah atau middle class di kawasan desa. Kelompok berpendapatan menengah pedesaan inilah yang akan menggerakkan dan mempercepat berputarnya roda pembangunan di pedesaan. Keberhasilan Indonesia menjadi produsen CPO terbesar dunia saat ini patut kita syukur. Namun menurut pendapat saya belum berkelanjutan, belum sustainable. Produksi CPO kita sampai saat ini sebagian besar masih bersumber dari perluasan kebun, sedangkan sumbangan yang berasal dari peningkatan produktivitas masih relatif kecil. Peningkatan produksi CPO yang terlalu besar dari perluasan area mengandung risiko, baik akibat perubahan iklim maupun potensi konflik agraria. Selain itu, ketergantungan CPO Indonesia juga pada pasar dunia juga sangat tinggi, sehingga mudah dipermainkan pasar dunia dengan berbagai isu dan kebijakan negara-negara importer CPO. Indonesia harus melangkah lebih maju lagi atau naik kelas kepada sistem agribisnis sawit yang berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi agenda terbesar Indonesia ke depan. Jadi bagaimana mempertahankan posisi produsen CPO terbesar dunia, sekaligus merubah dari raja CPO terbesar dunia menjadi raja produk hilir CPO dunia, seperti oleopangan, oleokimia, biodiesel, pelumas, dan surfaktan, secara berkelanjutan. Setidak-tidaknya ada 4 isu utama yang sedang dihadapi sistem agribisnis minyak sawit yang perlu diperhatikan dalam menjalankan agenda tersebut ke depan. Yang pertama, lahan yang tersedia untuk perluasan kebun sawit baru ke depan sudah sangat terbatas dan tidak lagi seperti tahun 80-an. Oleh karena itu, peningkatan produksi CPO dengan cara memperluas kebun sawit ke depan tidak realistis lagi. Kedua, sampai saat ini sebagai produsen CPO terbesar dunia,
Ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia sangat tinggi. Ketergantungan tinggi pada pasar CPO dunia mengandung risiko tinggi karena akan mudah dipermainkan pasar dan sangat terpengaruh pada kondisi perekonomian dunia yang makin sering bersaudara. Oleh karena itu, pengembangan pasar domestik perlu dipercepat sebagai alternatif. Yang ketiga, meskipun sampai saat ini sistem agribisnis sawit telah memberi manfaat yang cukup besar bagi perekonomian kita, sesungguhnya masih bisa ditingkatkan lebih besar lagi. Nilai tambah downstream minyak sawit masih sedikit dinikmati dalam negeri. Dan keempat, pasar minyak sawit dunia saat ini dan ke depan sudah menuntut aspek kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, hak pekerja, dan hak masyarakat lokal dalam proses produksi. Gencarnya kampanye anti sawit secara global yang mengusung aspek-aspek tersebut menunjukkan pentingnya hal tersebut diperhatikan. Saudara-saudara sekalian, dengan keempat isu utama tersebut, untuk menjalankan agenda besar yang saya kemukakan tadi, Indonesia memerlukan strategi baru dalam mengembangkan sistem agribisnis sawit ke depan yang berbeda dengan strategi kita pada masa sebelumnya. Strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, huluisasi sistem agribisnis sawit. Hulu, proses hulu. Strategi huluisasi yang dimaksud adalah meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit secara total sebagai cara utama untuk meningkatkan produksi CPO. Indonesia harus lebih fokus pada meningkatkan produktivitas dari saat ini 3,5 ton menjadi 6 ton dan kemudian menjadi 8 ton CPO per hektar. Di penelitian itu sudah mungkin, dalam prakteknya belum jalan. Peningkatan produktivitas yang demikian dapat dilakukan dengan memperbaiki mutu benih, manajemen pemupukan, dan perbaikan manajemen perkebunan. Jadi Indonesia secara konsisten menaikkan produktivitas ini. Jika Indonesia secara konsisten menaikkan produktivitas ini, maka dengan luas kebun sawit tetap 10 juta hektar, suatu saat Indonesia dapat menghasilkan 80 juta ton CPO per tahun, atau kira-kira 3 kali lipat dari produksi CPO saat ini. Kedua, hilirisasi CPO. Hilirisasi CPO yang dimaksud adalah mengembangkan industri pengolahan CPO lebih hilir dari yang telah ada saat ini, sehingga dapat menghasilkan produk akhir atau final product. Kita perlu mempercepat pengembangan industri biofuel untuk menggantikan biodiesel, mengganti solar, etanol, pengganti premium, dan bioaftur, bahan bakar pesawat, biolubrikan sebagai pelumas, sehingga Indonesia ke depan tidak perlu lagi mengimpor fosil fuel seperti solar, premium, aftur, dan pelumas. Bahkan sebaliknya kita akan menjadi eksportir bahan bakar bio yang lebih ramah lingkungan tersebut. Selain itu, dari hilirisasi CPO juga dapat dihasilkan berbagai produk akhir oleo pangan, deterjen dan sabun, sampo, produk-produk kosmetika, dan produk-produk rumah. Selain untuk menangkap nilai tambah yang besar, hilirisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar. Dengan hilirisasi tersebut,
Indonesia dapat mengatur berapa volume CPO yang kita ekspor dan berapa yang kita pakai dalam negeri dengan memperhatikan dinamika pasar global. Sedemikian rupa sehingga Indonesia menjadi pemimpin dinamika pasar minyak sawit, pakan minyak abadi. Yang ketiga, membangun tata kelola sistem bisnis minyak sawit secara berkelanjutan. Huluisasi dan hilirisasi yang dikemukakan di atas dilakukan dalam satu tata kelola, mulai dari hulu ke hilir melalui penerapan total quality management, good plantation practices, good manufacturing practices, penerapan ajas konservasi tanah, air dan ekosistem, good corporate governance, dan lain-lain sebagai satu sistem palm oil agribusiness sustainable atau sustainable palm oil agribusiness, ISPO, dan RSPO. Kita harus pastikan bahwa setiap produk-produk dari sistem agribisnis minyak sawit dihasilkan secara berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hadirin yang saya hormati, hal yang sangat menentukan keberhasilan dari huluisasi, hilirisasi, maupun penerapan tata kelola seperti agribisnis minyak sawit yang berkelanjutan tersebut adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, mulai dari sumber daya manusia pada level pembuat kebijakan, pemerintah, pelaku dunia pengusaha, maupun para peneliti, ilmuwan. Jadi bukan hanya petani, kita butuh SDM pemerintah yang bagus, SDM pengusaha yang bagus, SDM peneliti yang bagus, SDM pendidik yang bagus, supaya dapat SDM siswa. Kualitas dari SDM pemerintah, pengusaha, dan ilmuwan sangat menentukan keunggulan bersaing dari suatu bangsa, termasuk sistem agribisnis. Kalau sawit kita mau bersaing di dunia, itu bukan sawitnya yang bersaing. Yang bersaingnya itu adalah pemerintah kita, pemerintah antar pemerintah, pengusaha kita, pedagang kita, peneliti kita, pengajar kita, dan baru petani kita, dan pelaku. Jadi total competition, total football. Kalau mau menang bersaing, nggak bisa hanya planters. Wah, ini lihat besarnya tantangan kalian sebagai anak muda. Dalam kaitan dengan pentingnya SDM, dalam menentukan keunggulan bersaing, saya ingin mendiskusikan teori 3T. 3T dari Profesor Richard Florida dalam bukunya The Rise of the Creative Class tahun 2020. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan industri perusahaan dalam era globalisasi dan liberalisasi tidak lagi ditentukan hanya oleh keunggulan sumber daya alam atau keunggulan modal maupun keunggulan SDM seperti teori-teori yang kita kenal pada waktu lalu. Beliau menemukan bahwa keunggulan lebih ditentukan oleh teknologi inovasi, talent, dan yang ketiga adalah kompetisi. Ini sudah kombinasi daripada masyarakat untuk bersaing.